membahas sistem reproduksi manusia. Menurut kalian materi itu susah atau enggak? Awalnya sih agak ribet ya, soalnya banyak istilah baru. Tapi lama-lama setelah dibahas, ternyata gampang juga kok. Kalau diajarin strategi ini sih, jadi gampang nempel sih. Nice, jadi kita mulai dari dasar dulu ya deh. Ada yang ingat gak apa bedanya organ reproduksi cowok dan cewek? Kalau cowok itu ada testis yang fungsinya buat produksi sperma. Nah, kalau cewek punya ovarium, tempat produksi sel telur. Itu sih yang paling basic ya. Betul banget, jadi gampang mengingatnya testis itu sperma, ovarium itu sel telur. Yes, dan ada proses bentuk juga di cewek yaitu menstruasi. Nah, aku bisa jelasin dikit gak? Menstruasi itu proses ketika dinding rahim luruh karena nggak ada pembuahan. Jadi telur nggak ketemu sperma. Akhirnya dinding rahim keluar bareng darah. Keren. Nah, terus kalau sel telur ketemu sperma gimana coba Timothy? Itu bisa terjadi pembuahan. Biasanya sel telur yang udah dipilih bakal nempel di rahim dan berkembang jadi janin. Jadi intinya itu awal mula kehamilan. Ngomong-ngomong, kalian berdua paling ingat atau paling menarik dengan bagian dari materi reproduksi itu apa? Menurutku yang paling menarik itu proses spermatogenesis sama oogenesis. Jadi spermatogenesis itu proses pembentukan sperma di testis, sedangkan oogenesis proses pembentukan sel telur di ovarium. Wah, detail banget ya. Jadi bukan cuma organ, tapi juga proses biologinya. Aku sih lebih tertarik sama siklus menstruasi. Ternyata ada fase dalam, ada fase menstruasi, fase proliferasi, fase ovulasi, sama fase sekretasi. Kalau sudah mandi, ternyata masuk akal banget. Kenapa tubuh cewek berubah-ubah tiap bulan? Setuju sih, jadi lebih paham kalau teman cewek lagi bad walaupun menstruasi. Jangan asal seks ya guys. Nah guys, sebutkan apa sih yang diterapkan untuk menjaga sistem reproduksi kita? Itu menjaga sistem reproduksi manusia agar tidak berupaya sebesar seperti membersihkan penis dan area sekitarnya setiap kali menggunakan dan sambil merebus. Penting untuk mensualisasi. Setelah memakai kecil atau besar, bersihkan area genital dengan air dan sabun, lalu kita dengan mulut. Dan air gunakan bahan-bahan bersih dan berbahan baku untuk menjaga area genital tetap kering dan mengurangi resiko iritasi. Hindari celana dalam dan terlalu keras. Yang kedua, menerapkan pola hidup sehat. Konsumsi makanan bergizi seimbang, kaya buah dan sayuran untuk mendukung kesehatan reproduksi secara keseluruhan. Olahraga teratur dapat meningkatkan sirkulasi darah dan kesehatan jantung yang penting untuk fungsi seksual. Hindari kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan dan penggunaan narkoba karena dapat merusak kesehatan reproduksi. Kelola stres dengan baik karena stres dapat mempengaruhi fungsi seksual. Tidur yang cukup penting untuk kesehatan secara keseluruhan, termasuk fungsi seksual. Nah, itu kan kata dia, untuk kalian para wanita. Menurut aku sih kalau wanita yang pertama membersihkan area kelainan dengan cukup dengan air bersih dan sabun keras atau pembersih pewangi. Nah, ini juga menurut saya kalian Nah, yang ketiga dan terakhir, hindari penggunaan cairan kita yang bisa memicu kelembapan atau yang berlebihan. Oke guys, udah agak selesai amat. Kita main quiz singkat yuk. Aku bakal kasih pertanyaan dan kalian jawab cepat mungkin. Siap? Nah, itu siap. Pertanyaan pertama, organ reproduksi cowok apa sih yang berisi sperma? Testis. good. Jadi
Dan pastinya kalau mengikuti prosesnya kita bisa lebih jaga kesehatan organ reproduksi kita. Nah, saya orang dalam ini dan pengalaman bagus dan Timothy. Sekian dari kami. Terima kasih telah mendengar podcast Gen Z kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Chris, kok belakangan ini Medan panas banget ya? Itu kamu pakai kipas angin merek apa sih? Kok bisa angin kencang banget? Merek Gojodok, aku belinya di TikTok siap harga murah, angin kencang. Coba. Aku coba ya. Ih, udah murah, kencang pula lagi. Gojodok, harga murah, angin kencang. Oke semuanya, jadi kami kedatangan tamu satu lagi nih, yaitu Johannes. Halo semuanya, senang bisa gabung hari ini. Yohanes, penyakit apa aja sih yang bisa menyerang sistem reproduksi manusia? Ada beberapa yang umum. Yang pertama, infeksi menular seksual. Misalnya, chlamydia, gonorrhea, atau herpes. Bisa bikin organ reproduksi rusak kalau nggak cepat ditangani. Yang kedua, PCOS. Gangguan hormon cewek bikin siklus menstruasi nggak teratur dan kadang susah punya anak. Yang ketiga, disfungsi ereksi. Gangguan cowok dalam ereksi kadang karena stres atau pola hidup nggak sehat. Yang keempat, infeksi saluran reproduksi kayak radang testis atau radang rahim bisa bikin nyeri dan gangguan kesuburan. Wah, ternyata banyak ya. Jadi bukan cuma soal pelajaran, tapi penting buat kesehatan juga. Kalau mencegah penyakit itu bagaimana, Johannes? Tipsnya simple, tapi penting. Jaga kebersihan organ reproduksi, hindari kontak seksual berisiko, dan kalau udah pakai perlindungan. Pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, cukup tidur. Jangan stres berlebihan karena hormon bisa terganggu. Kalau ada gejala aneh, jangan malu, langsung cek ke dokter. Intinya mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Bahkan hal-hal kecil sehari-hari bisa bikin perbedaan besar. Yuk, mini quiz. Pertama, gangguan hormon cewek yang bikin menstruasi tidak teratur apa? PCOS dong. Yang kedua, penyakit menular seksual yang bisa bikin organ reproduksi rusak. IMS kayak chlamydia atau gonorrhea. Terakhir, gangguan cowok dalam ereksi karena stres atau pola hidup yang nggak sehat. Disfungsi ereksi. Wih, mantap, semua benar. Terima kasih telah menonton podcast kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Sperma